Langsung saja, orasi kebangsaan Gus Miftah. Kita sambut Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Tidak mencintai negara, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Wafa Al-Hafidh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, berikut zuriyah dan keluarga yang sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, jajaran Muspika, Bapak Camat dan Ramil Kapolsek, serta adik-adik sekalian, santri putra dan santri putri Yayasan Al-Falahiyah Ya Falah yang saya banggakan. Ada gajah minumnya susu. Hai anak-anak Al-Falahiyah, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong Mas Banser duduk saja Mas. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Saya siang hari ini bisa sowan, mohon izin Pak Kiai, badan saya masih agak lemah karena 4 hari saya sakit. Tapi yakinlah semangat yang ada di dalam hati dan pikiran saya jauh lebih besar dibandingkan rasa sakit saya. Salah satu inspirasi semangat saya di dalam syiar adalah almarhum Al-Maghfurlah Mbah Yai Muhammad Dardiri Lempuyangan. Sebagaimana kita pernah membaca atau mungkin mendengar cerita beliau pulang pengajian dari Magelang. Beliau ada kecelakaan di tengah jalan, tabrakan, kemudian kepala beliau bentet, dibawa gundur ke pondok Lempuyangan, kemudian istri dan anak cucu menghendaki beliau untuk dirawat di rumah sakit, tapi ditolak permintaan ini sama Mbah Yai. Ketika ditanya, Abah kenapa nggak mau di rumah sakit? Jawaban beliau adalah, lebih baik saya meninggal di pondok pesantren dikelilingi oleh anak istri dan para santri dibandingkan saya harus meninggal di rumah sakit. Ini adalah contoh-contoh yang mungkin hari ini perlu kita kembangkan semangat ini di saat mulai menurunnya keinginan kita untuk syiar dan belajar ngaji. Maka berangkat dari itu kemudian beberapa hari yang lalu saya pulang dari Bengkulu. Kebetulan Kiai bulan ini Syawal saya banyak keliling ke luar negeri. Awal Syawal saya ada acara di Singapura, kemudian saya pulang lanjut ke Hong Kong. Alhamdulillah di Hong Kong ada 3 orang yang menyatakan masuk Islam, mu'alaf, sehingga mungkin lebih dari 250 orang hari ini yang sudah mu'alaf melalui Gus Miftah.
Saya pulang sakit, istri saya bilang, "Beb." Saya jawab, "Iya saya." Maksudnya sih bukan sayang, tapi syaitan rajim. Ada apa? Mbok, nggak usah berangkat ngaji dulu, di rumah sakit dulu istirahat. Nah, saya ingat dengan Mbah Dalwi tadi ini. Maka saya bilang sama istri saya, sudah doakan saja, saya tetap berangkat ngaji. Karena saya ingat, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Seseorang itu besok dia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Kan keren kalau saya datang ke gerobokan di Pondok Al-Falafiyah di tengah orang-orang soleh, tahu-tahu Israel datang, diumumkan di masjid-masjid gerobokan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting umpamanya. Kan kita nggak ada yang tahu. Maka perlu kita syukuri acara hari ini, yang mudah-mudahan saya sowan bisa mendapatkan keberkahan dari Romo Yai dan para santri yang ada di sini. Saya hanya mau berbagi, sharing cerita motivasi, bagaimana kemudian bangsa ini butuh anak-anak muda yang bisa menginspirasi dunia. Salah satu inspirasinya, mohon maaf mas, walaupun saya sakit, alhamdulillah hari ini saya masih puasa Daud. Karena saya puasa Daud, alhamdulillah Kiai, sejak tahun 2016. Ini tahun ke-8. Dan saya ngeman kalau harus memutus puasa Daud saya kalau hanya gara-gara sakit. Adik-adik, mungkin yang perlu kamu contoh salah satunya itu, Korono wong mulya tanpa rekoso. Maka kenapa kemudian kita diajarkan tirakat dan riyadhah? Saya lebih suka berpuasa. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 saya puasa Daud. Termasuk Ramadan kemarin saya juga Daud. Masa Ramadan Daud. Adik-adik sekalian dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu guru yang membimbing saya, yang saya senantiasa sebut sebagai murabbi ruhina, Syekhina wa murabbi ruhina Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau satu saat pernah mengatakan demikian, "Le, coba kamu dengarkan. Saya ikut beliau sejak tahun 2000. Beliau mengatakan begini, kalau pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana, Bah? Cara menghancurkan Indonesia yang paling efektif adalah dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Caranya gampang. Dengan cara mengadu domba antara kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, membentur-benturkan antara kiai dengan habaib. Ini beliau sampaikan sudah sekian tahun yang lalu. Saya masuk kamar beliau. Kebetulan Habib Lutfi ini selalu menjadi pembela saya di saat saya ada masalah. Saya ceramah di lokalisasi di klub malam bersama para PSK, para purel, dan lain-lain. Di saat banyak orang nyerang saya, yang membela saya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Waktu itu kalian lihat apa sih? Untung Pak Kiai nggak lihat. Ini beliau dulu, Kiai. Ketika saya di lokalisasi, banyak orang menghujat saya. Beliau yang menjadi pembela bagi saya. Beliau mengatakan apa? Wes, Miftah kain bengkel. Yang namanya orang bengkel itu ya
lumrah saja kalau bajunya kotor, kalau tangannya kotor. Makanya kamu besok keluar dari pondok, nggak masalah dik, tangannya kotor, tapi hasilnya bersih. Daripada hari ini banyak pejabat yang tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Kamu cowok juga begitu, besok jadi imam. Ingat, imam itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Makanya kamu besok menikah sama santri putri, kamu bilang, dek, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kalau ajaran mbah-mbah saya itu tidak mengizinkan istri bekerja gitu. Jadi istri saya dulu bekerja, langsung saya minta keluar, sudah kamu berhenti bekerja. Tapi kalau ibu-ibu mau bekerja ya silahkan, itu ajaran bapak saya. Kalau ibu-ibu mau bekerja silahkan. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Kalau saya tidak boleh. Kata Habib Lutfi waktu itu adalah, Miftah itu bengkel. Yang namanya orang bengkel ya lumrah kalau tangannya kotor. Makanya saya pernah wawancara di media televisi, di sebuah acara TV, bukan wawancara. Ada kiai mengatakan demikian, Miftah itu memalukan, menjual agama untuk kepentingan pribadi dengan cara ngaji di lokalisasi dan di klub malam, itu memalukan. Saya ditanya sama mbak pembawa acaranya, bagaimana respon Gus Miftah? Saya bilang, Pak Kiai, mohon maaf, saya bilang, ibarat ada masjid. Yang namanya masjid itu ada muadzinnya, tukang adzannya, ada imamnya, ada yang imami sholatnya, ada yang mimpin tahlilnya, ada yang mimpin yasinannya, ada yang khotibnya, dan lain-lainnya. Saya bilang, silakan Anda yang menjadi imam, silakan Anda yang adzan, silakan Anda yang khutbah, silakan Anda yang mimpin tahlilan dan membaca yasinan. Posisi Miftah di mana? Saya bilang, cukup sebagai pembersih WC dan toiletnya. Karena saya meyakini, sekhusuk-khusuknya Anda sholat di masjid, walaupun imamnya suaranya bagus, muadzinnya keren, khotibnya bagus, sholatmu tidak akan pernah khusyuk kalau toilet dan kamar mandinya bau. Silakan Anda yang menjadi imam, menjadi tukang adzan, menjadi tukang khotib. Biarkan saya yang membersihkan toilet dan WC-nya. Karena kalau toiletnya bau, kamu sholatnya nggak bisa khusyuk. Jadi kalau saya bau kepet ya lumrah. Maka saya bilang, kalau yang saya lakukan di klub malam dan di lokalisasi itu dianggap memalukan, pengajian bersama anak-anak itu dianggap memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Makanya saya sering bilang, surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk para pendosa. Allah ciptakan surga untuk para pendosa yang mau bertaubat. Allah ciptakan neraka untuk para pendosa yang tidak mau bertaubat. Maka salah satu quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kebetulan saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk, termasuk bokong mobil sedot WC. Itu ada gambar saya. Saya nggak tahu apa wajah saya kayak toilet. Dan quote-nya itu sindiran untuk para santri kayaknya. Saya ada gambar mobil sedot WC, ada gambar saya, tulisannya apa? Bokongmu adalah rezekiku. Masa kamu hafal Quran santri Al-Falaqiyah kok takut dengan masa depanmu? Kamu kalah dengan tukang sedot WC. Yang bela saya waktu itu Habib Lutfi. Kembali tahun 2021, Habib Lutfi menjadi pembela saya. Mohon maaf, sebelum itu
Ketika Mas Deddy Corbuzier itu mau masuk Islam, orang pertama yang saya minta doa juga Habib Lutfi. Abah, saya mohon izin. Apa nih? Ada seorang selebritis yang mau masuk Islam, namanya Deddy Corbuzier. Tolong Abah doakan. Ini kejadiannya tanggal 21 Juni tahun 2019. Ada gambarnya. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Banyak orang kemudian penasaran, dan salah satu yang memberikan keterangan Habib Lutfi. Tahun 2021 nama saya kembali jadi pembicaraan, tidak hanya orang Indonesia, orang mancanegara, gara-gara saya ceramah di gereja. Dan kamu menggenggam salib di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dibantai habis, diposting sama Mas Deddy Corbuzier. Dalam waktu 1 hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Semuanya mencaci, menghina, membuli saya. Miftah kafir. Mungkin orang bilang pasti Miftah kena mental nih. Miftah kafir. Apa jawaban saya? Enggak masalah, syahadat lagi. Alasan pengkafiran saya waktu itu adalah karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya belajar banyak keterbukaan dari guru-guru saya, termasuk Habib Lutfi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Abu Yatim Yati Rois, Al-Fadlu Al-Fadilah, dan lain-lain. Lah saya bilang, kalau indikasi kekafiran seseorang itu gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Pernah ke Borobudur deh? Kafir. Kok gampang banget kita mengkafirkan orang? Ternyata setelah saya selidiki, banyak orang menghujat saya gara-gara saya ceramah di gereja. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Saya juga dibela lagi. Nah, intinya yang mau saya sampaikan bukan itu. Ketika beliau saat itu mengatakan pengen menghancurkan Indonesia dengan menghancurkan NU, dan pengen menghancurkan NU adalah dengan mengadu domba antar sesama kiai, antara Habib dengan kiai. Dan naudzubillah min dzalik. Hari ini kondisi itu terjadi. Coba kalau Anda yang punya medsos, buka TikTok, buka Instagram, hari ini sudah mulai serang antara kelompok habaib dengan kelompok kiai pribumi. Ini bagi saya mohon maaf, apa yang dulu pernah Abah Lutfi sampaikan ternyata hari ini terjadi. Itulah kenapa saya itu paling takut dengan orang-orang soleh. Karena dikatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Makanya adik-adik hati-hati.
Salah satu keberkahan murid itu bila manut dengan guru. Kalau kita berbicara apa yang saya dapatkan hari ini, itu bukan dari proses kegiatan belajar mengajar di kelas seperti santri-santri pada umumnya, tapi lebih kepada saat saya ngawulo, ngabekti, tabarukan, ngalap berkah kepada guru-guru saya. Saya dulu satu kelas itu 40 orang, 39 orang ngaji seperti pada umumnya, sementara saya ngawulo, ngabekti, tabarukan, sehingga saya tidak sempat ngaji seperti santri-santri yang lainnya. Saya bilang sama kiai saya, kiai, kok saya diperlakukan beda? Kenapa yang lain ikut ngaji di kelas, saya ngurusi ayam di kandang? Yang lain ngaji di kelas, saya harus makani ayam di kandang. Tanggungan saya masih SMP itu saya harus ngurusi 10.000 ayam telur. Nah, santri-santri yang banyak mengeluh gara-gara banyak tugas di dalam, kamu dengerin. Yang lain ngaji, saya harus nimpal telek ayam. Yang lain ngaji, saya harus ngambil telur ayam. Ayam itu kalau 10.000, minimal yang bertelur 80%-nya. Berarti sehari saya ngambil telur itu 8.000 butir. Belum lagi 2 hari sekali nimpal telek pitik. Maka saya pernah dihina sebagai Gus Telek. Dan saya bangga menjadi telek. Buktinya apa? Nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Pasti menghindar. Orang anak telek gitu. Tapi lucunya orang gerobokan, ngidak telek malah diambu. Telek koyo gitu. Kiai saya jawabannya apa? Wis to, kowe iki menengo. Sok wancine iso lak kowe iso. Dan adik-adik tahu, dari 40 santri yang satu kelas dengan saya, hari ini yang ditakdir punya pesantren dan jadi kiai hanya saya sendiri. Itu bagaimana kemudian keberkahan guru itu nyata, Pak. Keberkahan guru itu nyata. Nah, yang disampaikan oleh Habib Lutfi saat itu hari ini terjadi. Padahal semua orang itu punya kemuliaan masing-masing. Hari ini ribut soal apa yang paling diperdebatkan? Soal nasab. Nasab habaib. Benar tidak Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Benar tidak Habib itu sama dengan Sayyid dan Syarif atau Syarifah bagi perempuan? Apakah benar hari ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu masih ada? Ini menjadi perdebatan yang sangat panjang. Terlepas Habib itu dzurriyyah apa bukan, saya hakul yakin meyakini bahwa anak turunnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Saya ini keturunan Kanjeng Nabi, Nabi Adam alaihissalam. Apakah keturunan Rasulullah itu ada? Coba kita lihat keterangan dalam kitab Mu'taj. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang, dari 3 hal. Yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Imam Al-Ghazali, nasab yang gak ada lawan. Berarti apa nih? Berarti dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu ada. Yang menjadi problem itu adalah apakah benar Habib itu dzurriyyah atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya mengedepankan husnudzon. Coba kalau seandainya sekarang orang bilang, kalau memang benar Habib itu nasabnya Kanjeng Nabi, ayo tes DNA. Kalau Anda ngomong kepada yang lain silahkan. Tapi kalau Anda berani ngomong sama orang sekali berhabib Lutfi, saya tak gebuk cangkemmu. Itu kan su'ul adab. Loh, DNA itu Pak nggak bisa jadi tolok ukuran nasab.
apalagi jaraknya sekian lama. Yang perlu kita lakukan meyakini bahwa duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada, itu saja. Ini yang dimaksud dengan al-intiya ila syajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adik kalau ada Habib, wis beginilah. Saya pernah didhawuhi sama Kiai Jawa, le, umpama kowe menghormati Habib kuwi, hormatilah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya. Sementara orang Jawa, kiai-kiai itu dihormati karena sifatnya, sifatinya. Kalau Habib karena zatinya. Kalau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi zatnya. Maka bagi saya ini nggak penting perdebatan antara kiai dan Habib hari ini. Satu, saya nggak mau santri-santri terkontaminasi dengan hal itu. Kemudian yang kedua apa? Menurut Imam Al-Ghazali, al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nasab yang terhubung dengan para ulama, yang mana mereka itu adalah ahli warisnya para nabi. Di wilayah ini saja mohon maaf, kiai itu mesti beda-beda kemampuannya. Kenapa? Karena ulama itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa, Mbak? Ada 124.000 nabi. Karena nabi itu jumlahnya banyak, ya lumrah kalau turun kepada ahli waris, warisannya beda-beda. Nabi dapat kemuliaan dari Allah, diangkat menjadi seorang raja, Nabi Daud alaihissalam. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Daud menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Mendapatkan warisan Nabi Daud menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ulama mendapatkan warisan dari Nabi Daud menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ada nabi ditakdir kaya. Siapa, Dik? Sulaiman. Begitu turun Allah takdirkan kiai mendapatkan warisan Nabi Sulaiman. Saya punya teman, punya kiai di Mojokerto, Kiai Asep Mojokerto, kiai super kaya raya. Ada nabi ditakdir gagah, Nabi Musa alaihissalam. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisan Nabi Musa, Gus Maksum pendekar pagar Nusa, gagah. Ada nabi ditakdir cerdas oleh Allah, Nabi Khidir alaihissalam. Begitu turun dapat warisan kiai-kiai warisan dari Nabi Khidir, Pak Kiai Said Agil Sirot cerdas, Gus Bahak, Gus Koyum, orang-orang yang ditakdir mendapatkan warisan Nabi Khidir. Ada nabi miskin. Siapa nabi paling miskin? Nabi Isa alaihissalam. Begitu turun ada takdir kiai miskin, mungkin mutin-mutin gerobokan miskin oleh warisan Nabi Isa. Ada nabi ditakdir oleh Allah sebagai nabi tertampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Lu warisan ini beda-beda gitu. Maka kalau kita paham bahwa kiai itu warisannya beda-beda, ya kita sebagai santri nggak usah bandingkan, ojo bandingkan. Saya disuruh bersaing dengan Pak Kiai Zuhri, ya mana bisa. Beliau hafid, saya tidak. Beliau alim, saya tidak. Tapi ingat, falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Maka santri itu nggak usah insecure, Dok. Bisa jadi kamu punya kekurangan, tapi ingat, di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Susuk. Makanya nggak ada santri kok, wah aku kok goblok,
Bisa jadi kamu di Al-Falahiyah paling goblok, tapi begitu pulang kamu paling alim. Kenapa? Karena satu desa yang nyantri hanya kamu sendiri. Pede saja. Loh, saya itu sering bilang tuh, mungkin dibandingkan kiai-kiai yang lain, di antara kiai NU, saya mungkin yang paling tidak alim. Mbah Dem mengatakan apa sama saya waktu itu? Santeling. Qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Beliau mengatakan kepada para santri dan para gus di Kendal waktu itu apa? Gus Miftah itu orang alim tapi manfaat. Saiki oke wong alim malah orang manfaat. Maka kalau saya dibilang Miftah goblok, saya jawab oh tenang. Harusnya yang malu kamu yang alim-alim, sing goblok manfaat. Mosok gue sing alim ora manfaat. Kalau orang bilang begini, Miftah itu hanya menang viral. Kalau viral itu dikatakan hanya, mbok kowe melu viral, wong nyatane rupamu ya ora viral. Saya mau tanya, apakah viral itu bisa didesain? Nggak bisa. Nyatanya banyak orang viral nggak viral, viral. Miftah sing orang alim bentahun viral. Apa-apa viral, ngaji ning gereja viral. Ngislam ke Mas Dedi viral, ngaji nih lokalisasi viral. Kemarin apalagi yang terakhir saya dihajar itu, lelang belangkon viral. TPPU menerima aliran dana korupsi, maling. Gara-gara belangkonnya dibeli 900 juta. Saya itu jual belangkon tidak hanya sekali ya. Saya jual belangkon berkali-kali. Dan harganya ratusan juta terus. Coba santri, belangkon bisa laku 900 juta. Apalagi sarungnya, apalagi kok isinya ilmunya goblok gitu loh. Isinya itu kalau seneng dan itu berapapun dibeli. Saya kemarin haji tahun 2022, insya Allah tahun ini saya berangkat haji lagi. Saya doakan adik-adik semuanya segera dipanggil oleh Allah. Lah urung rampung samin kok ini. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Pas tahalul lagi, saya bareng pengusaha. Saya tahalul, cuman saya potong ujungnya doang. Teman saya pengusaha bilang begini, Gus, boleh nggak rambutnya saya potong semuanya? Saya bayar. Mau saya bawa pulang rambutnya Gus Miftah. Saya bayar. Saya tanya, Anda mau berani bayar berapa rambut saya? Saya bayar Gus $100.000. Itu kalau dirupiahkan berapa deh? 1,5 miliar. Orang itu kalau seneng Pak, ya samalah dengan joglo yang ada di gerobokan Blora. Karena dianggap barang antik. Mahal. Mau orang beli belangkon saya 900 juta karena belangkon saya punya sejarah. Dan orangnya seneng sama saya. Terlepas uang yang untuk beli itu uang apa saya nggak boleh tanya. Tahu dalam fikih nggak ada kepentingan kita ada orang beli, saya tanya uangnya dari mana, nggak diperkenankan malah. Belangkon saya dibeli 900 juta, jadi masalah viral lagi. Dia lupa rambut saya aja mau dibeli 1,5 miliar. Kan saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya santri Al-Falahiyah, kalau Anda pengen mahal, jadilah dua hal. Satu, jadilah orang yang beradab tinggi. Karena as-sarafu bil adabi la bin nasabi. Atau jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit, langka. Kalau langka, antik. Kalau antik harganya mahal. Kenapa kok kayu jati itu yang tua-tua mahal? Karena langka, antik, mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai lonte? Kiai larang goblok. Nah, al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang ketiga adalah
al-intima ila ahli sholah wal masyhur wat taqwa. Nasab yang terhubung sampai kepada orang-orang yang soleh dan takwa. Kalau saya pribadi, mohon maaf adik-adik ini, yang Anda merasa ibu-ibu yang merasa nasabnya tidak bagus umpamanya, saya itu justru malu ketika berbicara nasab. Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi di saat ada orang hebat, dia akan mengatakan, mbah saya dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia berkata seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Ini tantangan dari para Gus. Anda jangan pernah mengatakan, bapakku punya pesantren besar. Dul, persoalannya yang punya pesantren itu bapakmu, bukan kamu. Bapakku kiai top. Harusnya kamu malu. Sing top itu bapakmu, duduraimu. Loh, ini beneran supaya Anda yang merasa punya bapak kiai macam-macam, Anda tidak berlebih-lebihan. Justru harusnya beban mental. Bapakmu orang top kok kamu tidak top, harusnya kan beban mental. Makanya nyuwun sewu kiai, saya dulu mau dipek mantu sama kiai top. Miftah, tapek mantu le. Saya waktu itu mau jawab enggak, kok enggak enak. Saya bilang, mohon izin Pak Kiai, kula badhe istikharah riyin. Padahal nolak halus. Makanya mas-mas santri kalau senang sama cewek, diistikharoi. Kalau ada 2 cewek yang kamu cintai, kamu istikharoi. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem mus istikharah orang ono sing gelem merongos wedane. Akhirnya nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika abu. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau saya lebih kejam dari itu. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Santri yuk galau. Kayak kemarin Ramadan nih, saya di WA sama orang, Gus Miftah, boleh nggak di siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur pakai kuah bakso? Lah, itu pertanyaan apa tuh yang? Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Ramadan adik-adik, berbukalah dengan yang setia, bukan dengan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Akhirnya waktu itu saya matur kayak, boten. Padahal ini kiai top. Yang ada di benak saya waktu itu apa? Ini problem. Kalau saya menikah, istri saya anaknya kiai top. Problemnya 2. Kalau saya bisa ngetop, orang akan bilang, ya lumrah, Miftah kai iso ngetop, wong duwe maratuwa top. Tapi kalau saya nggak bisa ngetop, orang akan bilang, gobloke Miftah, duwe maratuwa top kok mantune ra iso ngetop. Maka saat itu saya bilang, ya Allah, kula mboten usah duwe bojo anake wong top. Anake wong biasa mawon, bila perlu gampang tak hapusi. Karena waktu itu walaupun bapak saya kiai desa, saya miskin. Karena saya nggak pernah minta kiriman uang dari orang tua saya. Ketika saya menikah, saya keadaan paling miskin keadaan saya waktu itu. Walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Dan saya paling nggak pede kalau ngomong mbah saya. Saya itu bisa deh menyebutkan nama mbah saya sampai urutan ke-18. Coba, bisa nggak menyebutkan nama mbahnya sampai ke-5 saja, ngacung tak kasih uang. 5 saja. Bapakmu sopo, mbahmu, buyutmu, canggamu, siapa?
Saya hafal sampai urutan mbah saya ke-18. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyo Nawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo, di Pondok Pesantren Tegalsari. Itu dulu pesantren terbesar di tanah Jawa. Mbah Muhammad Besari, Tegalsari, Melarak Ponorogo, Enjetis Ponorogo. Mbah Muhammad Besari, mbah saya nomor 9, punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban Medium. 10. Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. 11. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. 12. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. 13. Pangeran Demang punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. 14. Susuhunan punya bapak namanya Panembahan Praworo. Berapa? 15. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. 16. Punya bapak namanya Raden Patah. 17. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. 18. Tapi saya malu mas ngomong bahasa saya. Tahu sendiri Prabu Brawijoyo itu siapa? Raden Patah, Demak, Sultan Trenggono. Jauh ke bawah Muhammad Besari. Ini gurunya kiai-kiai tanah Jawa. Punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari punya santri, kelasnya siapa? Ronggo Warsito. Diponegoro. Saat Diponegoro mondok di Tegalsari, beliau masih menggunakan nama Ontowiryo. Adik-adik tahu siapa nama kompletnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ada yang langsung hafal, tak kasih uang 1 juta. Saya malu kalau ngomong mbah saya apa? Mbahku santri ini di Ponegoro, duwe santri Ronggo Warsito. Gus Miftah duwe santri Puro. Kan perbandingannya jauh, makanya saya malu ngomong mbah saya. Nah, maka saya pikir Bapak Ibu, perdebatan antara habaib dengan kiai ini tidak produktif Pak. Dan ini cara efektif untuk membancurkan Indonesia melalui menghancurkan Nahdlatul Ulama dengan cara mengadu domba. Sudahlah santri-santri berhusnudon saja. Saya gini deh, Anda boleh mengidolakan satu kiai, tapi bukan berarti menghinakan kiai lainnya, nggak boleh. Walaupun saya dulu Kiai Nyuwun Sewu, Habib Lutfi bilang begini sama saya, nah kamu besok akan ketemu satu saat di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya waktu itu mikir, masa iya? Dan ternyata benar Pak. Berebut pengaruh macam-macam. Cuman bagi orang yang alim dan soleh, hasud itu produktif. Artinya produktif apa? Satu keluarga umpamanya, Pak Kiai dua anak 5, rebutan pesantren. Rebutan pesantren bapaknya. Akhirnya ada yang kalah. Yang kalah hasud, pergi dari pesantren. Karena hasudnya orang alim, dia bikin pesantren di tempat lain. Maka produktif. Kan biasanya begitu ya. Ono pondok, pondok siji, anaknya 5. Rebutan. Hasud kan saling menjelekkan. Yang kalah akhirnya terlempar keluar. Tapi hebatnya atas izin Allah, hasudnya para kiai justru produktif, menghasilkan pesantren di tempat lain. Hebatnya seperti itu. Tapi kalau bagi orang bodoh, hasud itu bahaya. Saling menjelekkan, orang terima, saling santet-santetan. Ini di situ. Nah, saya dulu pernah dibilang begini sama beliau, hati-hati Leo. Kowe kudu ngerti wae. Hasute kiai ku luwih gede dibanding hasute santri. Maka saya dulu ketika ceramah di gereja itu yang marah sama saya termasuk para kiai. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan.
Mohon maaf ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Adik-adik santai saja, gak usah banding-bandingin ya Nduk ya. Ya anak yang hafid, anak sing soleh, anak sing kentir kayak Gus Miftah. Kebetulan saya ditakdir oleh Allah untuk ngurusi anak-anak artis dan selebritis. Insya Allah tahun ini saya berangkat haji sama teman-teman artis. Saya besok akan berangkat haji tanggal 25 Juni. Saya bareng sama Raffi Ahmad, saya bareng sama Nagita Slavina. Yang itu tidak banyak Kiai NU bisa melakukan itu gitu. Saya dulu awalnya deket sama Raffi, orang bilang Miftah sok ngartis. Begitu Raffi saya lepas, akhirnya ditampani sama Ustadz Wahabi. Orang bilang, loh kok sekarang Raffi sama orang Wahabi? Gimana Gus? Yo goblokmu. Biar Raffi tak openi, kowe ngomong aku sok ngartis. Sekarang Raffi diopeni sama orang Wahabi, kamu bingung. Ini tadi hasutnya ini nggak ketulungan. Tapi apa? Habib Lutfi bilang sama saya, "Le, kowe posom budek, posom micak, lanjutkan." Alhamdulillah, saya sekarang punya circle di Jakarta pengajian artis besar. Rondo-rondo do melu aku kabeh, Nduk. Nama-nama seperti Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Bahkan artis yang menjadi idolanya orang Gerobokan. Ngaji ikut saya, siapa? Lucinta Luna. Wahyu Nduk. Nah, begitu tak rangkul, busine metu, tungul teman. Lanang. Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab, nanti adik-adik silakan bertanya. Yang tanya tak kasih hadiah, tak kasih kaos, tak kasih uang. Satu pertanyaan tak kasih uang 300.000. Lumayan. 300.000. Dan, oh begini, yo men tuh tangan-tanganku dewe ngopo. Yang kemudian ujungnya kalau ini tidak segera dihentikan apa? Ini akan mengancam kesatuan bangsa. Ini akan mengancam merah putih. Di saat saya kesana kemari diperintah sama presiden untuk melakukan orasi kebangsaan. Pak Kiai, ini saya lakukan atas langsung perintah presiden. Gus Miftah, tolong berikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak di sekolah, di kampus-kampus. Dan kebetulan saya itu anak muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan presiden. Maka kamu harus pede, anak NU itu mampu deh. Terakhir saya kemarin diundang presiden di acara forum silaturahim ketua umum partai. Dihadiri sama presiden. Dalam waktu 5 menit Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya mimpin sholat duhur. Makmumnya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi tak pimpin manut. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Presiden jawab sami'na wa ata'na. Saya batin cie manut cie. Saya takbir, presiden ikut takbir, saya rukuk ikut rukuk, saya sujud ikut sujud. Indonesia 5 menit yang mimpin saya. Begitu saya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Presiden juga ikut, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya bilang, cie. Lah, beliau bilang sama saya, sampaikan kepada anak-anak, bagaimana kemudian kita harus rukun. Walaupun kita berbeda, Allah takdirkan bangsa ini hidup di antara 17.000 lebih pulau. Lebih dari 1.700 suku bangsa, lebih dari 739 bahasa, ada 6 agama yang sudah terbukti kita bisa rukun dengan ideologi yang sama. Karena kita memiliki kesamaan dalam hal PBNU. Apa itu? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini harus kita pertahankan. Jangan sampai isu hari ini
antara Habib dan Kiai justru menghancurkan kebinekaan itu. Akhirnya merasa paling benar dengan menyalahkan orang lain. Makanya kemarin tanggal 3 Mei Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Haji Prabowo Subianto datang ke pondok saya. Saya sengaja menghadirkan sahabat saya pendeta top dari Jakarta. Namanya Pendeta Gilbert Lumindong. Di hadapan 6.000 jamaah, saya minta Pendeta Gilbert untuk ceramah. Mungkin itu pengajian besar yang ceramah pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, ceramah. Waduh, saya ngomong apa, Gus? Kan pendeta ceramahnya begitu. Begitu naik ke panggung, selamat malam, saudara-saudara. Tapi ini indah. Toh dia juga tidak mengatakan, wahai orang Islam, kamu sesat. Agama yang paling benar Kristen, agama saya enggak. Malah saya guyoni, dia datang saya kasih nasi Arab, nasi mandi, nasi kebuli. Langsung saya bilang, ayo pendeta dimakan, beliau makan. Begitu makan saya bilang, hati-hati pendeta, ususnya mu'alaf, saya bilang. Mangan sego Arab, malah kita ketawa-ketawa. Maka adik-adik, salah satu yang perlu kita contoh dari kiai-kiai Ahlus Sunnah adalah rasa cinta mereka di dalam berbangsa dan bernegara. Betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Maka jangan sampai bangsa ini terkoyak hanya gara-gara kita berbeda. Toh hidup itu adalah pilihan masing-masing. Kamu hari ini menentukan sebagai santri Al-Falahiyah, kamu harus pede bahwa santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden seperti Gus Dur. Santri bisa menjadi anggota DPR. Siapa? Umumnya Gus Imin, Cak Imin. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi gubernur, Khofifah Indar Parawansa. Santri juga bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Mungkin seperti itu Mas Alid. Sambil istirahat, adik-adik mau tanya silahkan. Tanya soal kebangsaan, soal santri, soal apapun. Tak kasih uang. Tapi jangan gitu slot, tak ajar. Malah kayak ngeslot. Sabar Gus, baik. Kita berapa Gus? 4 dulu, mau menawi? Ya. Coba 4 orang ini bisa dibagi dari teman-teman